Banyak sekali konten kreator yang sudah membangun channel YouTube-nya, sudah membuat banyak konten video, tapi pada akhirnya gagal monetisasi. Kalau ditanya kenapa, jawabannya pasti tidak memenuhi persyaratan program partner YouTube, atau tidak memenuhi persyaratan kebijakan monetisasi channel YouTube. Solusinya seperti apa? Tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Ada banyak cara untuk mendapatkan penghasilan di internet. Salah satunya adalah menjadi seorang konten kreator di YouTube dengan bayaran dari AdSense. Untuk menjadi seorang konten kreator, tentunya kita harus memproduksi konten video. Dan saat ini hampir semua orang mempunyai smartphone, di mana di dalam smartphone itu terdapat kamera, yang artinya bisa digunakan untuk membuat konten video. Bahkan aktivitas editingnya pun bisa dilakukan di dalam smartphone. Kemudian untuk topik pembahasannya pun banyak sekali, mulai dari hobi, aktivitas sehari-hari, sampai pekerjaan pun bisa dijadikan konten. Yang artinya siapapun kalian berpotensi untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube dengan cara menjadi konten kreator. Tapi banyak sekali konten kreator yang kemudian gagal monetisasi channel YouTube-nya. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang persyaratan kelayakan program partner YouTube dan kebijakan monetisasi channel YouTube. Jadi buat kalian khususnya YouTuber pemula, pastikan kalian nonton video ini sampai habis agar tidak salah langkah dalam membangun channel YouTube-nya dan bisa dimonetisasi. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu kelayakan persyaratan program partner YouTube. Dimana sebelum kita monetisasi tentunya channel kita harus layak sehingga dapat masuk dalam program partner YouTube. Kita lihat di sini teman-teman. Untuk persyaratan bergabung sehingga layak menjadi program partner YouTube, yang pertama itu adalah harus mematuhi kebijakan monetisasi channel YouTube. Di dalam kebijakan monetisasi channel YouTube ini akan ada bahasan konten apa saja yang boleh dan konten apa saja yang tidak boleh ya teman-teman. Nanti untuk poin nomor 1 ini kita akan bahas selanjutnya. Kemudian poin yang kedua, tinggal di negara atau wilayah tempat program partner YouTube tersedia. Dan saat ini Indonesia adalah salah satu tempat yang tersedia untuk program partner YouTube. Poin yang ketiga, tidak ada teguran pedoman komunitas yang aktif di channel Anda. Teguran pedoman komunitas bisa teman-teman lihat di channel teman-teman ya. Di sini teman-teman. Teman-teman masuk saja ke YouTube Studio. Kemudian teman-teman masuk ke penghasilan nih yang gambar dolar ya teman-teman. Kemudian teman-teman scroll ke bawah. Nah, di sini patuhi pedoman komunitas. Jika tercentang hijau seperti ini, artinya tidak ada teguran pedoman komunitas YouTube, teman-teman ya. Ini salah satu syarat sudah terchecklist hijau. Oke, teman-teman. Kita kembali. Poin nomor 4, pastikan verifikasi 2 langkah sudah aktif untuk akun Google Anda. Ini bisa teman-teman lihat di akun Google ya. Caranya teman-teman masuk ke Google di sini ya teman-teman. Kemudian manage your Google account. Kemudian teman-teman masuk ke security ya di sini. Kemudian teman-teman ke bawah 2 step verification on ya. Nah, ini sudah aktif teman-teman ya. Kemudian teman-teman masuk ke YouTube Studio di channel teman-teman ya. Kemudian masuk ke setelan. Di sini masuk ke channel, kemudian masuk ke kelayakan fitur. Ini pastikan hijau semua ya teman-teman ya. Jika belum hijau, teman-teman tinggal diaktifkan saja dengan verifikasi nomor telepon, kemudian dengan verifikasi identitas. Ini adalah syarat untuk bisa dimonetisasi. Kalau semuanya sudah aktif, maka di sini akan ada tanda hijau ya teman-teman ya. Kembali ke penghasilan. Di bawah yang ini teman-teman, verifikasi 2 langkah, checklist hijau. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Dan yang kelima, memiliki 1 akun AdSense yang aktif ya, yang ditautkan ke channel Anda. Jika sekarang teman-teman belum punya akun AdSense, nanti saja kalau sudah memenuhi persyaratan yang ini ya teman-teman ya. Nanti teman-teman tinggal daftarkan akun AdSense-nya ya teman-teman. Oke, kemudian di sini ada cara agar Anda memenuhi syarat. Ya teman-teman bisa memenuhi syarat dengan mendapatkan 1000 subscriber dengan 4000 jam waktu tonton publik yang valid
dalam 12 bulan terakhir, atau mendapatkan 1000 subscriber dengan 10 juta penayangan short public yang valid dalam 90 hari terakhir ya. Jadi ini adalah persyaratannya. Perbedaannya, untuk 4000 jam waktu tonton public yang valid ini adalah untuk video panjang, durasi videonya di atas 60 detik ya teman-teman, di atas 1 menit. Nah, kalau untuk 10 juta penayangan itu untuk video short, di mana video short itu durasi videonya itu di bawah 60 detik. Nah, ini juga hal penting, banyak konten kreator yang terjebak oleh angka-angka ini. Padahal untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tonton publik atau 10 juta views untuk short, ini merupakan gerbang awal persyaratan untuk bisa dimonetisasi. Nah, mungkin di sini saya akan menyarankan buat teman-teman, fokuslah kepada karya teman-teman. Jika teman-teman kemudian terus berkarya, maka angka-angka ini akan terlewati ya teman-teman. Jadi jangan terjebak dengan pemikiran-pemikiran bagaimana cara mengejar 1000 subscriber atau cara mengejar 4000 jam tayang. Tidak perlu teman-teman, itu akan lewat kok kalau misalnya teman-teman serius dan rajin dalam membuat konten video. Oke, baik teman-teman, kita kembali ke atas. Di sini ada persyaratan untuk bergabung, dan nomor pertama adalah mematuhi kebijakan monetisasi channel YouTube. Untuk kebijakan monetisasi channel YouTube, kita lihat di sini ya teman-teman. Nanti ada hal-hal yang akan diperiksa oleh YouTube untuk meninjau channel teman-teman. Apa saja yang ditinjau? Yang pertama itu adalah tema utamanya. Jadi pastikan channel teman-teman ini akan membahas apa, tentang hal apa ya. Jadi nanti tema utama inilah yang akan dipantau atau ditinjau oleh YouTube ketika akan dimonetisasi. Kemudian yang kedua, video yang paling sering ditontonnya yang mana? Nanti pihak YouTube akan meninjau video yang paling sering ditontonnya. Seperti apa videonya? Apakah melanggar atau tidak kebijakan monetisasi YouTube ya? Kemudian video terbarunya yang mana? Kemudian proporsi waktu tonton terbesarnya video yang mana? Dan kemudian metadata video termasuk judul, thumbnail, dan deskripsi. Jadi ini hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan agar nanti dapat lolos monetisasi. Dan yang pasti yang meninjau ini bukan robot ya. Yang meninjau ini adalah orang YouTube-nya, yang bekerja di YouTube-nya ya, manusia ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi konten seperti apa yang boleh teman-teman buat dan konten seperti apa yang tidak boleh agar memenuhi persyaratan monetisasi YouTube. Di sini ada mematuhi kebijakan program AdSense. Yang pertama itu ada konten berulang ya teman-teman. Contoh konten berulang yang dianggap layak untuk dimonetisasi ya teman-teman. Yang pertama, pengantar dan penutup yang sama untuk semua video, tetapi sebagian besar konten di sepanjang durasi video berbeda. Jadi teman-teman boleh untuk membuat pengantar dan penutup yang sama, tetapi isi dari video tersebut harus berbeda. Kemudian yang kedua, konten yang mirip, tetapi setiap video secara khusus membahas karakteristik subjek yang Anda tampilkan. Bisa jadi isi videonya sama, tapi teman-teman membahas karakter yang berbeda ya. Kemudian yang ketiga, klip singkat untuk menampilkan beberapa objek mirip yang diedit menjadi satu dan disertai penjelasan tentang keterkaitannya. Ya, di sini sangat ditekankan bagaimana teman-teman mendeskripsikan suatu klip atau tayangan. Ini dianggap layak dan bisa dimonetisasi. Kemudian, contoh konten yang dianggap tidak layak untuk dimonetisasi. Di sini ada konten yang secara eksklusif menampilkan pembacaan materi lain yang bukan karya Anda sendiri seperti teks di situs atau feed berita, itu tidak boleh. Kemudian lagu yang dimodifikasi secara nada dan temponya berubah, tetapi tetap identik dengan lagu aslinya. Yang ketiga, konten berulang yang mirip atau tidak berfaedah dengan nilai edukasi, kualitas komentar, atau narasi yang rendah. Jadi di sini sangat diutamakan teman-teman mempunyai ciri khas tersendiri, teman-teman mempunyai originalitas tersendiri, yaitu ada nilai edukasi, kualitas komentar teman-teman, dan narasi teman-teman. Kemudian konten yang dibuat berdasarkan template, diproduksi massal atau dihasilkan secara terprogram. Dan yang terakhir, slideshow gambar atau text scroll dengan sedikit dan tanpa nilai edukasi, komentar atau narasi ya teman-teman. Jadi untuk menarasikan suatu klip tayangan itu boleh, apalagi suara teman-teman sendiri, hasil pemikiran teman-teman sendiri, itu sangat disarankan agar bisa dimonetisasi. Jadi ini adalah konten berulang yang boleh dimonetisasi dan yang tidak boleh dimonetisasi ya teman-teman.
Artinya konten berulang boleh dimonetisasi kalau memenuhi persyaratan ini ya teman-teman. Oke, kemudian konten yang digunakan ulang ya. Jadi konten yang digunakan ulang itu adalah konten dari hasil kreator lain yang teman-teman gunakan ulang untuk dijadikan konten teman-teman sendiri. Konten yang digunakan ulang yang dianggap layak untuk monetisasi. Yang satu menggunakan klip atau memberikan ulasan kritis ya. Jadi teman-teman memberikan suatu ulasan kepada sebuah konten milik orang lain itu boleh. Kemudian adegan suatu film yang dialog atau suli suaranya telah diubah ya teman-teman. Jadi kalau ada film yang mau teman-teman bahas, kemudian suaranya teman-teman ubah, dimatikan, kemudian pakai suara teman-teman sendiri, itu boleh ya teman-teman. Kemudian cuplikan ulangan suatu pertandingan olahraga di mana Anda menjelaskan aksi yang dilakukan salah satu pemain untuk menang. Misalnya cuplikan satu pertandingan sepak bola, kemudian teman-teman memberikan ulasan ya, memberikan komentar, itu boleh teman-teman. Kemudian video reaksi berisi komentar Anda terhadap video aslinya. Kemudian hasil edit rekaman video karya kreator lain yang telah Anda tambahi jalan cerita atau komentar. Kemudian konten yang diremix di suatu video short, tempat Anda menambahkan konten asli ke lagu dari koleksi kami, atau segmen audio atau video asli dari video lain ya. Ini adalah contoh-contoh konten yang digunakan ulang yang bisa dimonetisasi. Kemudian ada lagi contoh konten yang digunakan ulang yang tidak layak dimonetisasi. Ini ya teman-teman ya, klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda yang diedit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi ya. Konten apapun itu punya orang lain yang teman-teman upload ulang, itu yang tidak banyak diedit dan tidak ditambahkan narasi, itu tidak bisa dimonetisasi. Kemudian video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial lain itu tidak bisa dimonetisasi. Ada lagi di sini koleksi lagu dari berbagai artis meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka. Kemudian konten-konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain, kemudian promosi konten pengguna lain meskipun jika Anda telah mendapatkan izin. Ini adalah contoh-contoh yang tidak layak dimonetisasi ya teman-teman. Jadi kita sudah membahas konten yang digunakan ulang dan konten yang berulang ini bisa dimonetisasi tapi dengan syarat ya teman-teman. Jadi kemungkinan besar para kreator yang tidak lolos monetisasi itu tidak memenuhi kelayakan program partner YouTube dan atau tidak memenuhi kebijakan monetisasi channel YouTube tanpa disadari. Ini perlu diperhatikan lagi. Dan kalaupun tidak melanggar, pihak YouTube sudah memberikan kita ruang untuk mengajukan banding. Selama kita tidak melanggar dari aturan YouTube ini, tentunya kita bisa mengajukan banding selama teman-teman bisa menjelaskan dengan jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik teman-teman, demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan memberikan penjelasan kepada teman-teman sehingga teman-teman bisa dimonetisasi channel YouTube-nya. Jika video ini bermanfaat, boleh silakan untuk like kemudian men-share video ini agar manfaatnya tersebar luas ke orang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini karena di channel ini akan banyak dibahas tentang tutorial, tips dan triks bagaimana cara mendapatkan uang di internet. Demikian video kali ini, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.